Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Untuk mulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Terima kasih. Kita belajar untuk fokus kembali. Silakan semuanya berdiri, silakan ikuti arahan saya, pejamkan mata kalian. Silakan dengarkan instrumen ini. Kalian diberi lomba, terus ada angin yang datang pada diri kalian. Tarik nafas kalian dari kalian, keluarkan. Tarik nafas lagi, silakan angkat tangannya ke atas, angkat tangannya ke atas tinggi, terus keluarkan. Sekali lagi, angkat nafasnya, tangannya keluarkan, tarik nafas tinggi, keluarkan. Oke, bagaimana rasanya? Lebih segar? Silakan kembali duduk lagi. Silakan dilihat di proyektor itu, tampilan proyektor. Bab 9 yaitu rukshoh. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami makna rukshoh bagi orang yang sakit. Yang kedua, rukshoh bagi orang yang musafir, bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang berhaji. Jadi orang haji itu ada rukshohnya. Ini saya memakai model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti saya menampilkan video permasalahan mengenai pertama rukshoh bagi orang yang sakit, rukshoh sholat bagi orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau sholat dan selain mau sholat dulu. Baik, sholat dulu 4 rakaat meskipun anda sakit karena anda tidak musafir, sehingga sholatnya sama dengan orang yang mungkin. Kita sudah menghadap ke arah kiblat sehingga tidak harus geser ke kanan atau ke kiri. Posisi kaki jika tidak bisa duduk betul. Kemudian nanti ketika tidak kembali ke posisi semula. Kemudian sujud. Ketika sujud dibuat lebih rendah dibandingkan rukuk. Sebisanya. Kalau misalnya perutnya nggak sakit, ya nanti bisa ditekan agak lebih rendah. Kemudian itu antara dua sujud kembali ke posisi semula. Sujud sama seperti yang tadi. Nah nanti tasyahud sama seperti posisi ketika berdiri. Bisa dipahami ya? Kerjakan sampai 4 rakaat. Baik, saya pamit dulu. Semoga Allah menerima ibadah Anda. Assalamualaikum. Video yang kedua, saya tampilkan juga untuk tata cara sholat bagi musafir. Kita sedang berada di dalam pesawat. Kita akan melaksanakan ibadah umroh bersama Rita Wisata Albani. Alhamdulillah masih diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kebetulan kita di dalam pesawat ini selalu di pesawat. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Kamadi. Jadi kalau di pesawat itu kan tidak ada air. Kita bisa melakukan tayamum, kemudian nanti setelah itu sholat dengan cara duduk. Baiklah, langsung saja teman-teman. Yuk kita bareng-bareng bagaimana cara sholat dan tayamum di dalam pesawat sesuai sunnah Rasulullah SAW. Melakukan sholat 2 rakaat dulu dan 2 rakaat asar. Itu sholat di dalam pesawat makanya sama dengan sholat di dalam negara aku, termasuk di dalam negara. Makanya adalah yang pertama dua itu seperti biasa. Allah Akbar. Kemudian ketika menunjukkan kepada kita seperti ini. Kemudian ketika kita sujud, kami Allah dengan kita dengan meletakkan tangan kita di Kalau orang musafir itu ada yang bertanya, kira-kira jaraknya ada yang kita ada yang tahu jaraknya kira-kira kalau orang musafir itu berapa kilometer? Ada yang tahu? 100 km lagi. Yang lain berapa?
83. Nah, ada yang lagi? Sudah hampir mendekati. Ada lagi? 93. Nah, berapa? Belum mengetahui. Oke. Untuk jarak ketentuan orang yang musafir, sholat jamak qashar itu jaraknya, ya, jarak minimal yang ditempuh dalam sekali perjalanan itu minimal 82 km. Kita lanjut pada video yang ketiga. Nah, ini rusak puasa. Ini rusak puasa. Itu boleh tidak berpuasa apabila ibu hamil, terus orang sakit, musafir, orang tua. Terus ketentuannya sekarang, kalau orang yang tua bagaimana? Semua membayar fidyah, betul. Jadi bagi yang sudah tua, oke, berarti fidyah adalah. Oke, sekarang lanjut pada video yang keempat. Jemaah haji Indonesia asal Indonesia di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia agar melakukan rukhsah atau mereka di jemaah yang berusia lanjut. Terdapat beberapa rangkaian ibadah yang memiliki keinginan bagi lansia. Di antaranya bagi jemaah lansia yang ingin menunaikan sholat, menjadi ibadah di Masjidil Haram, melainkan bisa di hotel saja atau masjid terdekat dari hotel. Adalah diperbolehkan untuk meminta bantuan orang lain melakukannya atas nama mereka. Selain itu yang dikawal, merupakan salah satu rukun haji yang harus dilakukan. Saat itu menggunakan kursi roda dan situasi dan kondisi mereka. Silakan ini nanti kalian membentuk kelompok dari apa yang kamu catat, saya membentuk kelompok nanti kalian presentasi sesuai dengan kelompokmu. Sekarang saya bagi kelompok 1 itu bagian materi workshop untuk orang sakit. Kelompok 2 workshop bagi orang yang musafir. Kelompok 3 workshop orang yang berpuasa, dan kelompok 4 workshop bagi orang yang berhaji. Silakan sekarang membentuk kelompok sesuai dengan pemetaan awal konsep kognitif kalian. Silakan membentuk kelompok. Ini lembaga kerja kelompoknya akan saya bagikan. Kelompoknya hasil sekarang dulu. Ya, oke. Ini lembaga kerja kelompok. Silakan jika kerjakan saya beri waktu di 10 menit, 15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit. Sambil membuka buku paket ya, untuk tambahan materinya bisa membuka buku paket juga halaman 215 sampai 230 ya.
Waktunya kurang 3 menit. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Belum. Yang selesai silakan dipersiapkan nanti untuk presentasi. Kelompok satu mana kelompok satu? Bagaimana? Sudah siap? Kelompok satu, oke. Kelompok dua, kelompok dua. Kelompok dua mana kelompok dua? Katakan ya. Kelompok dua gimana? Sudah siap? Oh, tidak. Oke. Kelompok tiga sudah siap. Sudah siap, yang presentasi sudah ditentukan. 2 anak ya. Kalau sendiri nanti mampu, berapa apa-apa. Oke, kelompok 4. Oke. Waktunya sudah habis. Sekarang silakan kelompok 1 perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili seluruh kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hendrik Sintasari dan saya akan membacakan soal dan jawaban. Apa jenis unsur yang ada pada topik ini? Unsur berdiri orang sakit. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan unsur tersebut? Unsur bagi orang sakit yang dapat didapatkan oleh person yang bisa melakukan salah satu. Keras ya, saya kurang begini. Bagaimana ketentuan unsur pada materi yang kalian dapat? Jelaskan. Aja, diperhatikan aja. Unsur bagi orang sakit dilakukan dengan hukum dari negara tertentu atau dari negara atau sudah sakit yang tidak dapat melakukan salah satu biasanya. Bagaimana cara menerapkan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Usaha dilakukan oleh orang yang sangat sakit dengan cara berbalik atau Ya, namanya siapa? Cynthia Bila, silakan Bila, pertanyaan apa Bila? kita untuk orang yang sakit betul bisa menggunakan air tidak harus menggunakan air bersih biasa. Oke, ya. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini bisa duduk. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kelompok 2, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena seperti kelompok 2 masyarakat itu menginspirasikan institusi kami. Perkenalkan, nama saya Aida. Saya sudah dilakukan kembali akan mempresentasikan institusi kami. Apa jenis unsur yang ada pada topik tersebut? Unsur sakit. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan unsur tersebut? 1. Saat bepergian, 5 level berkilometer dan yang kedua sholat jamaah sholat. Bagaimana ketentuan unsur pada materi ini yang kalian dapat menjelaskan? Saat perjalanan atau dalam pesawat, maka diperbolehkan tayamum dan jamaah sholat. Bagaimana cara menerapkan unsur dalam kehidupan sehari-hari? Melakukan jamaah kosong saat melakukan perjalanan jauh, contoh Sanibor dengan jarak 580 km. Mungkin ada yang ditanyakan dari diskusi kami. Tangan-tangan. Saya lakukan dari 80 km apakah kita harus menggunakan sholat jamaah? Kalau dijawab agak keras biar benar saya juga. Saat kurang dari 80 km, maka tidak diperbolehkan jemaah pasar sholat dikarenakan masih juga diperbolehkan. Oke, bagus. Ada lagi. Tepuk tangan yang mulia untuk kelompok 2.
sekarang kan saya akan menyimpulkan. Saya bersama kalian akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, yaitu mengenai yang pertama, rukshoh bagi orang yang sakit. Coba yang lantang siap mengungkapkan rukshoh bagi orang sakit, bagaimana? Kita rumuskan bareng-bareng kesimpulan dari materi ini. Rukshoh bagi orang yang sakit yaitu ketika orang itu sakit dan tidak bisa berwudu, misal kecelakaan, maka kita bisa melakukan tayamum untuk mengganti tata cara sholatnya. Gitu ya. Terus sholatnya pun juga boleh dengan cara duduk. Ketika kita diinfus atau tidak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, boleh sambil tidur. Kalau nggak bisa sambil tidur, maka boleh pakai isyarat mata. Jadi Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar sambil Allah boleh. Itu bagi orang yang sakit sudah parah. Yang kedua, rukshoh bagi orang yang apa tadi? Musafir. Musafir itu ada ketentuannya ya. Berapa jarak yang ditempuh tadi? Minimal 82 km. Lalu ketika orang menempuh jarak seperti itu, boleh melakukan sholat dengan jarak jamak qashar. Boleh melakukan sholat dengan cara jamak qashar, digabung dan diringkas untuk sholat zuhur, asar, dan isya, untuk sholat maghribnya kita. Lalu kalau perjalanan di pesawat, sholatnya dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk berarti pakai tangan. Kelompok 3 tadi bagian apa? Puasa. Sekarang kesimpulan rukshoh puasa. Puasa itu digunakan, diperuntukkan rukshohnya untuk orang yang pertama lansia, ibu hamil, menyusui, orang sakit, orang tua. Berarti ada 4. Nah, di situ kalau orang yang sakit ketika kita berpuasa itu boleh tidak berpuasa jika dengan berpuasa menambah parah sakitnya, maka boleh tidak berpuasa, maka diganti pada hari yang lain. Begitu juga untuk ibu menyusui dan juga orang tua serta orang sakit. Tetapi bagi lansia, orang tua, apabila tidak bisa mengganti di hari lain, maka harus membayar fidyah. Itu ya. Atau memberi, kalau bahasanya orang Arab itu memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu sama dengan mengganti kita menerima tanah sejumlah sekian kepada orang yang miskin mampu. Ya, itu untuk puasa. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu rukshoh haji. Haji tadi ketentuannya bagi siapa? Bagi yang tidak bisa melakukan hajinya ketika apa saja tadi? Sholat, yang bisa dimakan, boleh dimakan. Terus untuk jumroh, dalam jumroh itu kerikil kecil itu dibalakan di sumur. Nah itu kalau nggak bisa sendiri, nggak punya tenaga manusia, boleh diwakilkan. Dan untuk tawaf itu tuh melingkari Ka'bah. Itu berapa kali? 7 kali. Itu boleh juga diwakilkan. Dan yang terakhir, sa'i nggak kuat pakai kursi roda juga. Itu ya anak untuk kesimpulan pelajaran hari ini. Terus saya akan merefleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa sih? Rukshoh, manfaat rukshoh, apa lagi? Tata cara rukshoh, macam rukshoh, ketentuan rukshoh. Terus apa yang sudah kamu pelajari? Apa yang sudah kamu pelajari? Semuanya sudah paham? Yakin? Alhamdulillah. Nah, bagi hari ini pembelajarannya dapat dikatakan berhasil. Itu ya anak-anak. Oke, untuk minggu depan kita akan membuat
infografis maupun poster tentang workshop ya. Jadi kita membuat infografis maupun poster tentang workshop, maka boleh di rumah mulai perancang bersama kelompoknya. Silakan SKPD-nya dikumpulkan dulu. Nanti bulan penilaiannya. Oke. Kumpulkan dulu. Ya silakan dikumpulkan teman-teman. Itu sudah terbuka. Dari Paulus sekian dulu. Saya akhiri apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.